Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reja Setiawan, NIM 1904 120051, Prodi Ekonomi Syariah kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Tugas dan Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan terhadap Keamanan Nasabah untuk memenuhi salah satu mata kuliah hukum perbankan. Baik, langsung saja. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sangat memberikan pengaruh yang luar biasa. Hal ini karena memicu pada krisis multidimensi pada saat itu. Pandangan buruk tentang krisis ekonomi menyeruak secara cepat dan hampir tidak ada cara untuk menghentikannya. Krisis ekonomi ini muncul pada berbagai aspek, baik itu pada penurunan pertumbuhan ekonomi, terjadinya kebangkrutan yang terjadi pada ribuan pabrik, dan juga industri yang menyebabkan terjadinya PHK besar-besaran. Juga terjadi pada anjloknya daya beli masyarakat, bertambahnya jumlah pengangguran dan juga kemiskinan, terjadinya kerusuhan sosial yang mana berujung pada proses politik pergantinya kepemimpinan nasional. Baik, selanjutnya yaitu arti penting Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan sebuah lembaga yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak lain. OJK sendiri berkedudukan di ibu kota negara Indonesia, bukan hanya ada di Indonesia saja. OJK juga dapat memiliki kantor yang ada di dalam dan juga di luar Indonesia, yang didirikan sesuai kebutuhan. Sebelumnya dikeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yaitu pengawasan dilakukan yang pertama oleh lembaga keuangan atau perbankan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, lembaga keuangan bukan bank seperti pasar modal dan juga perasuransian dan dana pensiun dan lain-lain. Selanjutnya yaitu arti penting Otoritas Jasa Keuangan. Sejak tanggal 31 Desember 2012, jasa keuangan non-bank diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK setelah kemudian 31 Desember 2013. Peralihan yang sama dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, artinya dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, maka seluruh pengawasan yang berhubungan dengan jasa keuangan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Oleh karena itu, kehadiran OJK sangatlah penting, baik sama juga pentingnya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang berhasil menegakkan hukum di bawah pemerintahan. Selanjutnya yaitu peran Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, mengadakan sosialisasi dan juga edukasi kepada masyarakat tentang kegiatan dalam himpunan dan juga pengelolaan investasi. Yang kedua, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memberikan perizinan terhadap pihak-pihak yang melakukan penghimpunan dana masyarakat. Yang ketiga, yaitu memajukan fungsi layanan konsumen keuangan terintegrasi atau sering disebut dengan Integrated Financial Customer Care atau IFCC. Yang keempat, yaitu OJK juga dapat mengeluarkan aturan-aturan pelaksanaan terhadap penawaran sebuah produk atau layanan keuangan. Dan yang kelima, dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Dalam hal ini, berdasarkan pada masyarakat yang mengerti tentang produk dan juga jasa keuangan yang nantinya akan disertai dengan meningkatnya penggunaan produk dan juga jasa keuangan sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian menjadi lebih cepat. Materi selanjutnya yaitu dasar pembentukan jasa keuangan. Adapun dasar hukum yang menjadi pemisah dari fungsi pengawasan tersebut yaitu terdapat dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, yaitu perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, yaitu tentang Bank Indonesia yang menyatakan untuk tugas dalam hal pengawasan bank akan ditunjukkan kepada lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang berdiri sendiri yang dibentuk dari undang-undang. Yang selanjutnya itu sebagaimana ayat 1, yaitu tentang pembentukan lembaga pengawasan yang di dalamnya berisi akan dilaksanakan selambat-lambatnya yaitu tanggal 31 Desember 2010. Materi selanjutnya yaitu wewenang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Otoritas Jasa Keuangan memiliki beberapa wewenang yang mana salah satunya yaitu kewenangan dalam mengawasi perbankan. Terdapat dua teknik yang ada dalam pengawasan, diantaranya yaitu ring to control, artinya pengawasan bank secara langsung ini terdiri dari penyelidikan umum dan khusus untuk mendapatkan gambaran tentang posisi keuangan bank. Cari tahu apakah ada praktik tidak sehat yang dapat mengancam kelangsungan usaha bank. Yang kedua yaitu off-site supervision, artinya pengawasan tidak langsung. Pengawasan ini dilakukan melalui alat
pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan oleh bank, laporan hasil pemerintahan, dan juga informasi-informasi lainnya. Selanjutnya yaitu perlindungan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap nasabah. Otoritas Jasa Keuangan memiliki peranan penting sesuai dengan ketentuan pasal 28 sampai dengan 31 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Upaya pencegahan dan pemberantasan dapat dilakukan dengan tetap menjamin perlindungan konsumen dalam pasal 28 OJK, yang mana memberikan kewenangan kepada OJK dalam hal melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan juga masyarakat. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk menegakkan hukum dijelaskan dalam pasal 49 Undang-Undang OJK, karena pegawai OJK berada di luar pemerintahan dan tidak berstatus pegawai negeri sipil secara sistematis. OJK kemudian dapat direkrut menyidik dari kepolisian dan PPNS dari instansi lain. Dengan kata lain, tidak ada PPNS di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penyidikan mengenai pengawasan OJK Institut yang akan segera terjadi. Pasal 8 ayat 1 mengatur bahwa OJK berwenang menyusun aturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya yaitu hak nasabah terhadap OJK. Terdapat berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak sebagai berikut. Yang pertama, hak atas kenyamanan, keselamatan, dan keamanan pada saat mengkonsumsi barang dan atau jasa. Yang kedua, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang ketiga, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang keempat, hak untuk memperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang kelima, hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar yang kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang keenam yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Yang terakhir yaitu hak untuk didengar pendapatan dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.